Shalom, saudara-saudara Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Baiklah, di saat ini kita akan memulaikan persekutuan ibadah kolom Jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah. Karena itu, marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Karena itu marilah kita berdiri dan beribadah kepadanya, dan kita angkat pujian, Dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus dalam ibadah di saat ini. Dalam kasih Allah yang tak terkirakan kita ada di sini. Dalam rahmat-Nya yang tak terucapkan kita menyembah Dia. Di dalam Kristus Juru Selamat dunia. Dan dalam kuasa Roh Kudus, kekuatan yang ajaib, kita mengagungkan kemuliaan-Nya. Amin. Turunlah atas kamu kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Allah, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita angkat pujian, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah di saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Allah yang begitu mengasihi dan mencintai kami. Engkau yang rela menganugerahkan putra-Mu yang tunggal datang ke dalam dunia ini demi menyelamatkan kami umat yang berdosa. Karena itu di saat ini ya Tuhan, dalam kami menjalani hidup, kami berdoa dan bermohon kepada-Mu. Biarlah hidup kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Sekalipun terkadang dalam kami mengisi kehidupan ini, ada banyak hal yang kami ucapkan, yang kami pikirkan, yang kami lakukan, yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena itu ampunilah kami, baharuilah kehidupan kami, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Juru selamat hidup kami berdoa kepadamu. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Dengarkanlah nas pemberitaan anugerah Allah dalam 1 Petrus 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita sambut dengan melakukan seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara-saudara, mari di saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami umat-Mu. Kami rindu dan siap hidup kami dibentuk, dibekali dengan kebenaran firman-Mu di saat ini. Karena itu kami berdoa dan bermohon, urapilah kami semua dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu, dan kami boleh memberlakukan firman-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau bagi kami Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di saat ini kita akan membaca Alkitab dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-40. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-40. Di bawah perikop khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan
akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas taktanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah
Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Sampai di sana firman Tuhan, kita sambut dengan melakukan bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Shalom, saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sebuah sarung tangan ini tidak akan ada fungsinya jika tangan kita tidak dimasukkan dalam sarung tangan tersebut. Nah, demikian juga dengan hidup beriman kita. Kehidupan beriman kita tidak akan ada artinya jika Roh Kudus tidak masuk dalam hati kita. Karena itu, jika Roh Kudus yang masuk dalam hati dan kehidupan kita, maka pastinya hidup kita akan dipimpin dan diarahkan oleh Roh Kudus. Karena itu betapa pentingnya peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Namun bagaimana caranya kita tahu bahwa hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Nah, saudara-saudara, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang mau mengundang Roh Kudus masuk dalam kehidupannya. Dengan cara yang pertama, memulai atau membuka setiap hari kehidupannya dengan mencari hadirat Tuhan, yaitu dengan berdoa dan belajar firman setiap hari. Dan yang kedua, ia harus peka mendengar setiap suara Tuhan melalui firman-Nya. Dan yang ketiga, bersedia ditegur dan dikoreksi oleh Tuhan melalui firman-Nya. Jangan mengeraskan hati, bahkan membiarkan hidup kita menurut keinginan daging. Dan yang keempat, melakukan kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang pasti punya banyak kelemahan dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi ketika kita bersedia memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka
Roh Kuduslah yang akan berkarya, menguatkan dan memampukan kita untuk menghadapi setiap perjalanan kehidupan ini. Termasuk dalam bacaan Alkitab kita di saat ini. Kita tahu bersama bahwa Petrus, arti nama dari Petrus adalah batu karang. Tetapi menurut saya, bisa saya katakan Petrus sebagai salah satu murid yang penakut. Mengapa demikian? Karena dapat kita lihat ketika Yesus dihukum dan disiksa sampai mati, Petruslah yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan mungkin salah satu alasan Petrus untuk menyangkal Yesus karena ia takut nantinya ia akan dihukum bersama dengan Yesus. Nah saudara-saudara, namun sekalipun Petrus adalah orang yang keras bahkan pun penakut, tetapi oleh pekerjaan Roh Kudus, Petrus dan ke-11 rasul dengan lantang dan berani menyampaikan pengajaran yang benar di hadapan orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem. Bahwa para rasul pada waktu itu yang bisa berkata-kata dalam bahasa lain, mereka sesungguhnya bukan mabuk oleh anggur manis. Karena pada waktu itu hari masih pukul 9. Karena itu dengan tegas Petrus mengungkapkan bahwa hal itu adalah penggenapan nubuat Nabi Yoel tentang pencurahan Roh Kudus. Itu dapat kita lihat dalam Yoel pasal 2 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-31. Di mana akan terjadi pada hari-hari terakhir nubuat akan digenapi dan karya Roh akan dinyatakan bagi semua orang percaya. Dan pada saat hari Tuhan akan terjadi penghakiman dan malapetaka. Tetapi bagi mereka yang berseru kepada Tuhan akan mendapat keselamatan. Dan sungguh luar biasa, orang-orang yang pada waktu itu mendengar khotbah Petrus oleh pekerjaan Roh Kudus, mereka merasa terharu. Bahkan dalam ayat 37, mereka bertanya kepada Petrus dan para rasul, apakah yang harus kami perbuat? Nah saudara-saudara, pertanyaan ini sesungguhnya mengandung arti bahwa ada penyerahan atau penyesalan diri mereka dalam mereka menjalani kehidupan ini. Sehingga dalam ayat 41, mereka yang mendengar perkataan itu, mereka bersedia memberi diri mereka dibaptis. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah hidup kita telah dipimpin oleh Roh Kudus? Seringkali kita mengaku bahwa kita telah menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita. Namun pada kenyataannya kita seringkali memberi ruang yang sempit bagi pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena seringkali kita lebih mengandalkan kekuatan kita, kehebatan kita, daripada mempersilakan Roh Kudus bekerja atas hidup kita. Nah saudara-saudara, karena itu belajar dari firman Tuhan di saat ini. Mari hadirkan Roh Kudus dalam kehidupan kita.
Dan jika kita menghadirkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, pasti kita akan menghasilkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan jika kita hidup di dalam Roh Kudus, pastinya Roh Kuduslah yang akan selalu menuntun dan mengarahkan setiap langkah kehidupan kita. Senantiasa kita dimampukan untuk menjalani kehidupan ini, sekalipun di tengah pandemi virus COVID-19, Roh Kudus jugalah yang akan mengarahkan kita bagaimana kita hidup sesuai dengan rencananya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di saat ini kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberi persembahan, kita melakukan Kidung Jemaat nomor 363 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ketiga. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Mari kita berdoa. Kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih hanya kepadamu ya Tuhan Allah. Engkaulah yang mengatur setiap langkah kehidupan kami. Dan kami percaya ketika kami mempersilakan Engkau untuk masuk dalam hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu yang berkarya dalam kehidupan kami, maka hidup kami senantiasa dituntun, dipimpin, dan diarahkan oleh hikmat-Mu. Karena itu di saat ini kami bersyukur untuk firman yang boleh kami baca, dengar, dan renungkan bersama. Biarlah firman-Mu Tuhan yang akan terus menguatkan kami, memampukan kami, menegur kami dalam kami menjalani hidup ini. Sehingga kehidupan kami senantiasa berbau harum di hadapan-Mu. Dan di saat ini kami bersyukur untuk berbagai berkat yang Engkau beri dalam kehidupan kami. Sehingga dengan berkat yang Engkau beri bagi kami, sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing, kami boleh memberikan persembahan. Berkatilah apa yang telah kami kumpulkan. Biarlah persembahan itu dapat digunakan, dapat dipakai, dapat dikelola dengan baik, benar, jujur, dan bertanggung jawab untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi juga ajarkan kami Tuhan untuk mampu mempersembahkan kehidupan kami
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Karena itulah ibadah kami yang sejati. Dan di saat ini kami berdoa kepadamu untuk seluruh jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah yang sementara berada di rumah mereka masing-masing, yang sementara ada dalam persekutuan yang beribadah kepadamu. Biarlah Engkau yang menilik setiap kehidupan kami. Engkau yang menilik setiap pribadi dan keluarga kami. Karena kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang maha mengetahui. Engkau tahu apa yang sementara kami rasakan, apa yang sementara kami gumuli. Karena itu biarlah Engkau yang selalu ada menopang kami. Bagi kami yang lemah, biarlah Engkau kuatkan. Bagi kami yang sakit, biarlah Engkau sembuhkan. Bagi kami yang berduka, biarlah Engkau yang memberi penghiburan. Sehingga dalam kami menjalani hidup ini, kami sungguh percaya bahwa ada Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Mu yang akan terus menuntun, menghibur dan menguatkan kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tetapi juga kami berdoa kepadamu untuk badan pekerja Majelis Jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah. Mulai dari Ketua, Pendeta Ibu Dice Teli Yakob Turalaki Master Teologi, Wakil Ketua Sekretaris Bendahara, anggota bahkan seluruh pelayan khusus, kolom 1 sampai kolom 10, ketua-ketua BIPRA, UPK BIPRA, komisi-komisi kerja, BPPJ Kostor Pegawai, kelompok fungsional lansia, para panitia yang terbentuk di tahun yang berjalan ini, diberkati oleh Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan dalam kami menjalankan tanggung jawab pelayanan kami, sekalipun dari rumah kami masing-masing, biarlah semua ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk jemaat-Mu yang bersyukur atas berbagai berkat Tuhan yang boleh dirasakan. Biarlah Tuhan Yesus yang akan melengkapi sukacita mereka dengan berkat-berkat yang melimpah. Dan ajarlah mereka untuk mampu menjadi alat berkat Tuhan di mana Tuhan utus mereka pergi dan berada. Tetapi juga kami berdoa kepadamu bagi jemaat-Mu yang sakit, jemaat-Mu yang bergumul atas kehidupan rumah tangga mereka, kehidupan ekonomi keluarga mereka, bahkan pun pergumulan-pergumulan lainnya. Kiranya Tuhan menilik kehidupan seluruh jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah. Dan jika Engkau berkenan, biarlah Engkau Tuhan yang akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan dan pergumulan yang dihadapi. Ya Bapa di surga, di saat ini pun kami berdoa kepadamu untuk tim multimedia Jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan. Biarlah dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan, mereka mampu menjadi alat berkat Tuhan dalam menyukseskan persekutuan ibadah-ibadah yang ada di Jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah. Tetapi juga di saat ini kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai di pelosok desa. Tuhan taruh roh hikmat, roh kebijaksanaan bagi para pemimpin kami, sehingga dalam mereka menjalankan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, mereka dapat mengerjakannya dengan arif dan bijaksana, terlebih di tengah pandemi virus COVID-19. Biarlah Tuhan yang akan selalu memakai para pemimpin kami dengan roh hikmat, roh kebijaksanaan, agar hidup yang penuh dengan ketentraman, hidup yang penuh dengan sukacita dapat kami rasakan. Karena itu Bapa, jika Engkau dapati dalam perjalanan kehidupan bangsa dan negara kami, bahkan pun gerejamu, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu,
Ampuni kami, pulihkan bangsa dan negara kami Tuhan. Sehingga kami pun boleh hidup tentram, aman, damai, dan penuh sukacita. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami pun berdoa kepadamu untuk mereka yang membutuhkan uluran tangan kasih-Mu. Para janda, duda, anak yatim piatu, fakir, miskin. Bahkan mereka semua yang membutuhkan uluran tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah Engkau menjamah mereka, Engkau yang akan selalu bersama-sama dengan mereka. Menjadi sobat yang setia dalam mereka mengisi kehidupan ini. Sehingga mereka percaya ada Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih banyak Bapa di surga, seluruh keberadaan hidup kami, kehidupan keluarga kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di saat ini kita akan menutup ibadah ini, diundang berdiri, kita angkat pujian, klik nomor 106, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kamu. Tuhan menerangi jalan-Mu dengan wajah-Nya. Tuhan memberi kamu damai dan sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk. Demikian kita sudah beribadah. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Amin.